Iya, saudara, kita terus memantau bagaimana situasi di Rumah Kartanegara, posko pemenangan Prabowo Sandi, dan juga bagaimana di Jakarta Theater. Di sana merupakan posko pemenangan pasangan calon presiden 01 yaitu Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Kondisi terkini, kalau tadi rekan kami Lydia sudah melaporkan, baru saja Dhanil Anzar menyampaikan statement terkait bagaimana pertimbangan atau maksud kami bagaimana pandangan dari kubu 02 terkait dengan hasil quick count yang sudah mendekati mungkin sekitar 100%, sekarang sudah berapa? 82,65 dari LSI dan IJA, dan lembaga-lembaga quick count lain juga hasilnya sama, prosentasenya sekitar angka-angka seperti itu yang menunjukkan keunggulan di pasangan 01, 54,74% untuk pasangan 01, kemudian 45,26 untuk pasangan 02. Tadi Pak Dhanil mengatakan bahwa sebaiknya kita tunggu dulu, jangan sampai relawan dari 02 terprovokasi, karena ini nanti akan mengganggu kemenangan pasangan 02. Ada rasa yang sangat optimis ya dari Pak Dhanil. Oh iya, saya kira kita masih optimis karena ini kan quick count ya, dan mungkin sangat berubah. Tadi kalau misalnya kita 45, sisanya tadi kalau baru 82%, ada 18%. Kita dapat 5% lebih, 10% dari situ saja bisa mengungguli. Jadi saya kira tidak bisa, ini memang angka psikologis ya, mayoritas lembaga survei menggunakan angka psikologis bahwa seakan-akan memang oh ini unggul terus begitu ya. Jadi saya kira memang kita juga perlu mempertanyakan gitu ya, karena bisa jadi masuknya tidak seperti ini. Jadi masuknya kok misalnya terus gitu, seharusnya masuknya dinamis kalau memang ini pakai logika sehat ya. Jadi kita harusnya masuknya mungkin nanti turun naik begitu, tapi saya melihat memang angka psikologis jam 3 tadi langsung diumumkan dengan angka bahwa Jokowi menang, kemudian Prabowo di bawah. Jadi saya kira memang ini psikologi yang ingin dibangun bahwa memang belum juga apa-apa sudah dikatakan bahwa Jokowi Ma'ruf menang. Maka ini yang harus kita melihat bahwa pertama psikologisnya adalah kepada para pemilih, bahwa nanti misalnya pemilih yang yang akan memilih di berbagai negara ya, termasuk di Amerika, ketika Reagan menang, kemudian pemilih yang lainnya yang akan memilih ke kemudian hari nggak mau juga memilih karena sudah tahu menangnya. Jadi psikologi yang kedua kepada tim sukses, relawan, saksi yang ada di lapangan, mereka ketika sudahlah kalah, artinya memang tidak berjuang. Jadi saya kira memang ini psikologi juga. Jadi kita melihat ini tidak boleh terlalu lugu terkait dengan lembaga survei, para konsultan ini begitu. Dan saya mohon maaf termasuk dengan media gitu, ada agenda setting, framing yang memang ingin ada kemudian dampaknya menghancurkan psikologisnya para tim di bawah gitu. Dan saya kira tetap bagi kami adalah acuan utamanya adalah hasil resmi KPU, dan kami menghormati siap menang dan siap kalah kalau misalnya pemilu ini jujur dan adil, tidak ada kecurangan yang masif, sistematis dan struktur. Oke, Mas Ari, tanggapan Anda terkait dengan pidato Dhanil Anzar yang tadi mengatakan bahwa ini akan menunda, kalau Anda emosi akan menunda kemenangan kita, kemenangan 02 maksudnya. Yang pertama mungkin untuk Bang Dhanil ya, mindset konspirasi itu cuma ada di zaman era-era besarnya mafia. Di era dunia digital, di era demokratisasi di mana semua dibuka, saya kira model-model konspirasi begitu sulit terjadi. Presentasinya sangat kecil. Karena model-model konspirasi itu rumusnya satu, keterbatasan informasi. Jadi kalau diminta untuk tetap tenang, semua warga Indonesia yang tetap tenang. Kita lihat pemilu ini, warga Indonesia ceria datang ke pemilu, pakai baju bagus-bagus, mendukung kandidatnya ke pemilu, mencoblos. Yang harus kita apresiasi ini adalah animo masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita apresiasi. Pemilu ini pesta demokrasi, ini merupakan momentum di mana masyarakat menentukan pilihannya secara merdeka. Jadi apapun yang terjadi, apapun hasilnya, semua pihak harus menerima itu. Jadi kalau misalnya tim sukses jangan terprovokasi, ya memang tidak boleh terprovokasi. Sederhananya begitu. Itu salah kalau terprovokasi. Karena ini pemilu, ini bukan ring tinju. Ini pemilu, jadi tidak boleh ada yang terprovokasi. Kita tetap harus menjaga ini damai, tetap ceria, saling, bahkan misalnya ketika skornya pun terbalik, misalnya Pak Prabowo yang 54, Pak Jokowi yang 45, saya yakin TKI tetap akan ceria menghadapi ini. Karena kita sudah komitmen bahwa
apapun yang dilakukan selama kampanye ini bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Hasil quick count 82,95 sudah masuk di kawan-kawan LSI dan IJA, 54,89 untuk pasangan 01, 45,11 untuk pasangan 02. Nah, biasanya quick count, orang kan selalu punya keyakinan bahwa tidak jauh berbeda dengan KPU. Kemudian akhirnya siapapun pasangan yang kemudian nanti unggul merasa bahwa bulan Oktober saya akan dilantik. Itu pengaruhnya biasanya adalah ke Menteri Kabinet sekarang, Mas. Kalau Menteri Kabinet sekarang tuh akhirnya mereka jadi wait and see. Saya mau ambil kebijakan apa enggak ya? Sekarang karena nanti saya takutnya nggak kepilih lagi, atau mungkin presidennya ganti. Jadi nanti saya takutnya nanti ada resiko dan lain sebagainya. Mas Narto punya tanggapan nggak, Mas, terkait dengan seharusnya apakah memang kita harus mengganti menteri sekarang, misalkan Pak Jokowi yang menang begitu ya, agar dia kemudian bisa langsung lari, atau kita harus menunggu pelantikan? Ya, pasti masing-masing tim, siapapun pemenangnya sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya kabinet yang akan datang. Jadi pasti kalau walaupun ada yang expose, ada yang tidak expose ya. Iya pasti, karena kemenangan itu pasti direncanakan. Jadi siap menang siap kalah pasti semua udah merencanakan. Ya, Pak Prabowo pun kan udah merancang kabinetnya. Saya yakin juga Pak Jokowi udah memilah-milah siapa yang kira-kira layak dipertahankan dan siapa yang harus diganti gitu. Jadi Anda mengatakan, kalau banyak yang mengatakan begini, kalau seandainya Pak Jokowi menunggu, misalkan ini nomor 01 yang menang, menunggu saat pelantikan, maka pada saat beberapa bulan ini kabinet akan vakum, mereka tidak berani mengambil sebuah langkah-langkah atau keputusan-keputusan penting. Bisa seperti itu nggak? Ya enggak juga ya. Ataupun siapalah nanti yang akan menang Prabowo, pasti menteri akan jadi wait and see untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan. Enggak, saya pikir enggak sedratis itu ya. Saya pikir tetap kan kabinet punya program kerja, punya target pencapaian, dan itu akan dinilai terus. Artinya mereka harus bekerja sampai detik-detik terakhir dia dicopot ataupun diganti gitu. Artinya itu enggak mendasar ketika dia gara-gara menunggu atau gara-gara melihat hasil quick count kemudian jadi loyo dan lain-lain. Itu enggak mendasar. Oke, baik. Mas Pipin, ada tanggapan terkait dengan bagaimana kinerja kabinet sambil nanti menunggu beberapa bulan lagi pada saat pelantikan? Ya, saya kira kabinet saat ini memang dari awal ya, kalau kami melihat bahwa yang dilakukan oleh para menteri saat ini tidak hanya mengeluarkan program untuk pelayanan masyarakat, dan ada kejanggalan di akhir-akhir itu. Kejanggalannya adalah mereka mengeluarkan program mendekati pencoblosan. Jadi program-program sosial, bantuan sosial itu memang keluar Januari, Februari, Maret, bahkan ada yang April. Jadi saya seminggu sebelumnya itu ada program PKH, ibu-ibu ngantri di bank gitu ya, Bu mau kemana? Oh, ini program PKH. Kemudian dibagikanlah kalendernya PKH Pak itu Jokowi. Mas, kepanjangan? Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan, mereka dapat uang, anaknya dapat uang buat pendidikan dan sebagainya. Dulu sebelumnya program ini tidak di awal-awal gitu. Tetapi memang inilah memang saya kira ya kami melihat bahwa ini memang keistimewaan yang diberikan, tetapi sebetulnya dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa salah satu pelanggaran terhadap pejabat negara yang mengeluarkan satu kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka terdapat sanksi pidana di situ. Oke, baik. Dan saya kira kami ingin melihat bahwa ke depan nanti apakah Bawaslu ini melihat, membuka mata dan hatinya untuk melihat bahwa ini adalah sebuah kecurangan yang terjadi, yang dilakukan secara masif di mana-mana, sehingga kami melihat misalnya kalau ada dukungan masih kuat, wajar, tetapi kami melihat bahwa saat ini masyarakat secara umum, kalau kami turun ke masyarakat, mereka ingin ada perubahan. Dan makanya sampai saat ini kami optimis bahwa Prabowo Sandi akan memenangkan pertarungan itu. Oke, baik. Mas Ari, saya tahan dulu. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Jakarta Theater. Sejumlah tokoh sudah berkumpul di sana. Kita lihat, mereka saat ini sedang ada seperti giant screen begitu untuk melihat, untuk memantau bagaimana hasil quick count. Ini situasi di Jakarta Theater. Ada Muhaimin Iskandar, tadi saya juga melihat ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada sejumlah tokoh sudah berkumpul di sana. Tadi juga ada Ketua Umum PSI Grace Natali juga dilaporkan sudah merapat ke sana. Sudah kita lihat 83,8% hasil dari quick count masuk ke ruang kawan-kawan lingkaran survei Indonesia dan IJA, 54,95%
untuk 01 45,05%, untuk 02. Mas Narto, dari hasil yang saat ini sudah terkumpul 83,8%, apa yang bisa disimpulkan, Mas? Ya, sebetulnya sudah tidak ada lagi perubahan yang sangat dinamis terhadap sisa suara yang belum masuk. Jadi saya pikir ini udah susah untuk dari tadi juga dari tadi perasaan LSI tidak pernah menunjukkan angka yang dinamis. Jadi stagnan itu saja sebetulnya. LSI atau semua lembaga survei, karena juga semua lembaga survei seperti itu ya. Karena kita kan menggunakan perhitungan yang memang saintifik ya. Tidak ada faktor kesengajaan untuk menahan suara yang sudah masuk. Ini kan murni apa yang masuk dari lapangan, masuk ke server, langsung kita tayangkan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lihat, saudara, bagaimana perkembangannya. 54,95%, 83,8% suara sudah masuk, 45,05 adalah perolehan suara untuk 02. Baik, kita akan jeda sejenak. Kita nanti akan lihat dulu bagaimana pembaruan data yang dimiliki oleh kawan-kawan LSI dan IJA. Tetap bersama kami, saudara, di JAK TV, Ruang Demokrasi.